untuk menjadi patokan kita. Saya bacakan ya. Timotius 2 ayat 16. Segala tulisan, harusnya yangnya nggak ada ya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah artinya dinafaskan. Seperti bagaimana penciptaan Adam itu dinafaskan dari tanah liat menjadi hidup. Begitu juga firman itu sebabnya disebut firman yang hidup ya. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi mengajar dengan firman yang dinafaskan oleh Allah. Untuk menyatakan kesalahan, kita menyatakan kesalahan dengan firman yang dinafaskan oleh Allah. Untuk memperbaiki kelakuan, tidak ada jalan lain melalui firman yang dinafaskan oleh Allah. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, tidak ada jalan lain, harus dengan firman. Tapi persoalannya firman ini, perkataan Tuhan ini harus kita interpretasi. Nah, bagaimana menginterpretasi yang akan menghasilkan sikap hidup kita? Kita perlu dibantu. Kalau kita tidak bisa mempelajari firman dengan benar, kita perlu dibantu oleh hamba Tuhan, oleh guru-guru agama, oleh bapak-bapak gereja, dan jangan hanya 1-2, harus kita kumpulkan untuk supaya kita bisa hidup terarah sesuai dengan firman, bukan secara standar yang salah. Karena kita bisa dipengaruhi oleh standar-standar yang salah. Karena masih dalam penciptaan aja, iblis sudah membelokkan. Dan Hawa yang belum jatuh dalam dosa pun sudah menambahkan apa yang Tuhan firmankan. Nah, apalagi kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita perlu betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, bergantung penuh kepada Roh Kudus, memohon supaya kita dapat kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Tapi kita harus merespons dengan sungguh-sungguh supaya kita terhindar dari hal-hal yang salah. Oke, itu kira-kira yang perlu kita renungkan. Jadi ada barangkali yang memberikan tanggapan. 2 Timotius berapa? Yang mana? 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 3 ayat 16. 3 ayat 16. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Tadinya saya mau bicarakan mengenai union with Christ. Bagaimana kita disatukan dengan Kristus. Tapi nanti berikut aja itu. Tapi salah satu dampak ya. Kalau kita baca di pengkhotbah. Ini satu waktu kita akan uraikan juga ini pengkhotbah ini ya. Karena ini pengkhotbah ini sangat penting. Tapi kita ambil intinya saja untuk. Jadi kalau kita baca di pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kalau kita baca seterusnya. Di bawah matahari. Semua sia-sia. Nanti ini ayat pembukaan ya. Dia akan tutup di pengkhotbah 12 ayat 8. Siapa bisa baca? Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, jadi pembukaan dan penutup menyatakan kesia-siaan. Semua kesia-siaan di bawah kolong langit itu sia-sia semua. Tapi itu yang kita kejar kan. Dan itu yang kita utamakan. Kekayaan, apa semua. Padahal ini bukan tidak penting. Tapi sia-sia berdasarkan firman Tuhan. Artinya untuk kerohanian. Nah, bagaimana supaya tidak sia-sia? Ini yang diberitakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Termasuk kita mendengar, termasuk kita mempelajari kebenaran firman, itulah pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jeripayamu tidak sia-sia. Tidak sia. Jadi kalau di bawah di bawah matahari itu apa saja yang kita kejar itu sia-sia, kecuali kita datang kepada Tuhan. Karena dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tidak Jadi, sia-sia. itu sebabnya kalau kita tidak sering persekutuan dengan Tuhan, kita ke dunia lebih banyak, nah itu sia-sia semua di hadapan Tuhan. Supaya tidak sia-sia, mari kita datang kepada persekutuan dengan Tuhan. Ada kesempatan, seperti saya, kenapa saya suka sekali mendengar khotbah-khotbah atau seminar-seminar? Karena sering dapat masukan-masukan. Kalau Pak Pendeta bilang inspirasi, kebenaran semua yang selalu menambahkan pengetahuan akan Tuhan. Karena siapa itu yang mendirikan Metodis itu John Wesley. Kan dia berdoa, Tuhan, tolong saya jadikan supaya bermanfaat di dalam sisa hidup saya. Doa dia. Jadi jangan biarkan saya tidak bermanfaat di dalam menghadapi sisa-sisa hidup. Supaya selalu persekutuan dengan Tuhan. Dan dengan persekutuan dengan Tuhan, ternyata itu tidak sia-sia. Tapi di luar itu sia-sia semua di hadapan Tuhan. Itu kira-kira sebagai penutup, nanti mungkin kita akan singgung mengenai union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Oke, ada barangkali tanggapan-tanggapan kayak Arman, Luki, Hari, atau Jeba, atau Tondano. Seperti Pak Pendeta bilang, sering kita di gereja kan hanya one way communication. Kalau kita ikut PA semacam ini kan ada two ways communication. Jadi bisa bersumbang saran, bisa ada interaksi. Dari Tondano sedikit. Ya, silakan. Tadi ada bicara mengenai Mazmur 90 yang ditulis sama Musa pada waktu di padang gurun. Itu untuk mereka yang tinggalkan Mesir. Tidak ada yang masuk di tanah Kanaan, mereka mati semua. Yang masuk di tanah Kanaan generasi baru yang lahir di padang gurun. Yang saya lihat di situ mengenai 70-80. Mungkin sudah nggak berlaku sekarang buat orang. Sudah nggak berlaku. Lihat si Mahathir. Mahathir 100 tahun masih oke-oke aja. Jadi orang boleh skip ini 70-80. Jadi Fahmi, jadi menurut itu Pak Pendeta itu yang menerangkan dia khusus mempelajari perjanjian lama, ini 70-80 ini diperuntukkan kepada orang Israel yang di padang gurun waktu itu. Karena Musa meninggal 120 tahun. Jadi orang semua ikutnya Mahathir, Jo. Ya, kami 81 tahun nanti. Ya, ini kesaksian kecil ya, ini kesaksian kecil. Kemarin ada hari Natal yang tertunda. Bikinnya tanggal 15 Januari. Tetapi tetap diadakan. Pendeta yang hadir ya mungkin ada 10-an lah pendeta ya. Terus ngobrol-ngobrol, habis itu mereka lihat aku punya penampilan. Satu pendeta yang sudah friend lah gitu ya. Terus yang lihat ini Om Sami katanya. 80 tahun malah bisa 100 tahun. Saya bilang puji Tuhan. Mau jadi kayak Mahathir. Kita amininkan saja kan. Tapi Mahathir termasuk hebat. Bergurau kok. Kalau yang meninggalkan si Carter kan dia sudah tidak bisa bikin apa-apa. So di hospice 100 tahun. Ya. Mahathir masih oke loh. Masih main gitar lagi. Di nyanyi Widuri lagi. Rubah 60 Sami. Hah? Masih rubah 60 Jo. Iya. Iya, itu tukang ojek yang bilang begitu. Kita bilang, oh nggak sokat kita pe umur.
Tapi betul Belum kata lagi kalau cat rambut. Dan saya Sam, suruh-suruh, Sam, cat Jo pakai ini shampoo katanya. Biar jadi hitam lagi itu rambut. Saya bilang, "Oh, jangan." tapi Sam bukan memuji. Ini fakta. Betul. Sami seperti 60. Ah, Enggak, betul. Ini thank bukan. God aja. Kita lihat Kalau setuju, no. Kita ya, lihat dari jauh dari Amerika, kita lihat ke Bang Ali. Bunga itu. Dan iya. tak percaya dia kalau 80, no. Aduh. Bandingkan dia Si Ya. John bilang begini, coba bandingkan dengan Biden. Dia serupa mayat berjalan. Dia kalau jalan kan kayak mau tegap-tegap, tapi sudah lihat. Sudah, itu gitu. Tapi kelihatan rupa Biden pe anak itu. Ah, iya. Iya, Betul. Ada contoh sampai gereja, dia di Lisa tuh HP papa, dia 95. oh iya Sekarang sih. masih lari, Oh, Lisa Tungkak. Dia Iya, masih berjalan kaki. Aduh, masih drive sekarang. Aduh, hebat iya, sekali dia. iya. Dia ranking, aduh, Ada juga dia di Indonesia si itu ya, Ben, Emil Salim ya. Ya, si Gary nah, Pekan. salim juga ada. Ya. ini masih Tapi rahasia dari Mahathir dengan Emil Salim, kenapa mereka masih bisa tajam berpikir? Karena mereka selalu membaca, pokoknya otak mereka selalu dipakai. Iya betul. Karena kalau kita mulai nonton TikTok, kita pasif itu. Karena itu kan tidak ada interaksi ya. Kita cuma nonton ganti itu pasif. Nah, kita mesti latih. Kemarin ada kita mempelajari apa? Lucky bilang, "Oh, ini agak berat." Ini kita heran juga. Ini Lucky pemain bridge, cuma dengar ini bilang berat. Ini berarti dia sudah lama DP cara berpikir sudah nggak dilatih. Kita tidak suka main game, tetapi sekarang ada game yang desain untuk orang lansia. Oh ya? Biasanya kita cuma main setengah jam, sekarang Apa suka tagihan bisa 1 jam, Oh, bisa bagus. 2 jam sebelum Ya. tidur. Saya bilang, wah ini game ini juga jadi candu. Ya. Tapi berpikir nggak itu? Berpikir, Oh, bagus lah. Ya. berpacu lah, kita bisa selesaikan di dalam berapa menit. Jadi otaknya jalan terus itu. Ya. Oh, mainan mayong. Ya, salah satu itu. Kita ada saudara Sesmari Rorekwaro. Dia sekarang umur 90 apa 91. Masih ikut pertandingan internasional, bukan cuma lokal. Untuk atletik. Untuk atletik. Ya. Jadi dia masih dapat juara untuk usia-usia lanjut seperti dia itu. Ya. Dan sampai sekarang dia masih cerdas, masih gesit ke sana kemari dan lancar. Nah, ada satu kita punya anak bersaudara yang cukup dikenal, Ibu Sesupit, dibilang Ibu Sesupit, Ibu Supit Waro. Dia sekarang mau 97 tahun. Dia masih cerdas sekali dengan dia punya gadget. Bayangin tuh, dia tiap hari dia kirim. Dia masih, tapi dia punya anak dokter, dia beliin dia itu tab. Jadi di set tulisannya masih besar-besar. Dan dia bisa baca tidak pakai kacamata. Mau 97 tahun. Wah, luar biasa. Yang paling penting, mau umur berapa saja harus diisi secara benar. Karena kita umur banyak juga kalau tidak diisi secara benar kan. Ya. Karena umur kita akan jadi rekor yang akan dipertanggungjawabkan. Karena ada satu orang kan di bawah matahari. Ya, ada satu orang dia lihat kubur, baru dia merenung. Jadi kan di kubur ada tulisan tanggal lahir, tanggal meninggal. Dia merenung tuh itu, garis miring itu, garis itu. Apa yang diisi di garis itu kan? Misalnya lahir tahun 50, mati tahun 2000. Baru ada
tulisan dash kan, apa namanya, Ya, garis garis pembatas. garis penghubung itu. ya, garis penghubung. Nah, dia renungkan tuh garis penghubung itu. Inilah isi yang perlu diisi, Iya, ya kan? Karena yang isi ini yang paling penting. Kalau dia punya lahir dan matinya, nggak terlalu penting buat dia. Yang isinya ini, yang des ini yang paling dia renungkan. Nah, itu yang kita perlu renungkan. Nggak pernah habis itu. Ya, nah kita saudara itu yang 90 mau 97 tahun, dia karena pintar bahasa Belanda, di gereja di GPIB Bintaro sana, dia dipakai untuk menjadi semacam pengkhotbah dalam bahasa Belanda. oh Jadi hebat. dia pakai untuk melayani orang dengan bahasa Belanda. Ya, makanya saya kalau ketemu dia hanya bicara tentang bagaimana kemurahan Tuhan. Dia memang hidup secara rohani juga. Dia bilang pada kesaksian, dia bilang, tim, masih ada satu hal yang kita masih minta kepada Tuhan, kasih tambah akan umur lepa kita, karena kita masih mempunyai beban pergumulan untuk kita pe anak yang belum menjadi Kristen. Karena ada dia punya anak, jadi dia menjadi mualaf kan. Jadi dia bilang dia punya pergumulan supaya boleh kembalikan DP anak jadi menjadi orang percaya. Oleh sebab itu dia minta Tuhan kasih panjang lagi sedikit kata DP umur. Bagus itu, semua sia-sia di hadapan, di bawah matahari. Karena apa? Sebenarnya kalau orang yang pemadat, rokok, peminum minuman keras, kalau bilang nggak bisa berhenti, kasih itu ayat itu, mereka berpikir dua tujuan. Karena semua sia-sia. Tujuan mereka cuma menyenangkan diri. Padahal dia Alkitab mengatakan bahwa itu sia-sia di bawah matahari. Kira-kira begitu. Tapi bukan hanya yang rokok yang mencelakakan diri. Kita mengejar sesuatu yang nggak rohani itu juga sia-sia. Terlalu banyak main pingpong yang belajar Alkitab sia-sia itu. Semua itu sia-sia dalam pengertian kalau dia bilang nggak bisa berhenti merokok, nggak bisa berhenti, itu ayat itu yang maksudnya menyadarkan seseorang menjadi baik. Kira-kira begitu maksudnya. Yang lainnya. Jadi sia-sia itu loh di pengkhotbah itu digambarkan oleh Salomo. Dia mengejar 10 bidang. Ya, 10 bidang pengetahuan, segala macam yang dia kejar. Termasuk dia punya kesenangan, dia punya istri ada 700, 300 selir, jadi ada 1000. Dia kejar pengetahuan, dia paling bijaksana di dunia, baik dahulu maupun nanti. Itu dia bilang itu sia-sia semua di bawah matahari. Baru ditutup sama perjanjian baru, persekutuan dengan Tuhan, itu pekerjaanmu tidak sia-sia. Pekerjaan untuk Tuhan itu yang tidak sia-sia. Jadi yang di bawah matahari artinya kita harus mencari yang di atas matahari. Itulah pekerjaan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Jadi yang di bawah matahari bukan hanya merokok. Ini Salomo ini dia berbuat 10 bidang. Kalau kita baca di pengkhotbah 1 sampai 2, itu 10 bidang yang sangat luar biasa. Taman dia bikin yang menyenangkan mata dia. Dia pengetahuan dia kejar. Hikmatnya sangat luar biasa. Istrinya 1000. Raja-raja di sekeliling memberikan permasyuri-permasyuri kepada dia karena punya kekayaan yang sangat luar biasa. Itu yang dia bilang sia-sia semua di bawah matahari.
Nah, supaya tidak sia-sia 1 Korintus 15 ayat 58. Persekutuan dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu yang tidak sia-sia. Gitu. Jadi bukan. Nih satu lagi Uli. Ya. Yang merokok dan minuman keras itu berdosa nggak? Ya, kalau kita baca di 1 Korintus 6 ayat 20, ayat 19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Merokok kan merusak tubuh kan. Jadi gimana kalau bait Allah kita rusak? Ya kan? Ya. Sudah. Di saya dibilang anak peduli beli roti bukan rokok. Iya betul. Ya saya 55 itu ya Sam. Jadi kalau merusak kesehatan ya sudah pasti. Kalau namanya tubuh bait Allah bagaimana mau dirusak? Soalnya banyak pendeta yang Orang-orang dulu belum tahu kalau merokok itu merusak kesehatan. Waktu beli rokok di pembungkus sudah ditulis smoking is harmful for your health. Semua rokok harus ditulis itu. Cuma banyak orang cuek tuh tulisan itu. Ada pengalaman ya. Orang main pingpong, ada kakak beradik, teman baik yang malah satu semacam evangelis dia di waktu dia masih jaya-jaya di dalam bisnis. Kemudian main pingpong sama-sama. Orang selalu kasih nasihat. Sudah Jo, berhenti Jo rokok. Ini kan merusak kesehatan. Apalagi kita panggil yang satu bos. Apalagi bos kan suka menginjili. Aduh, saudari SD. Susah. Saudari SD. Tiba-tiba satu waktu main pingpong. So berhenti merokok kan. Kawan tanya, kok dua-dua so hebat sekali bisa berhenti merokok. Ya, tahu-tahu tuh yang tua so kena kanker prostat. Dia PAD takut terus berhenti juga dia PAD. Akhirnya ya kira-kira 4-5 bulan kasihan menderita, akhirnya mati. Tapi adiknya sampai sekarang langsung total berhenti. Tapi sebenarnya pada waktu masih sehat, orang sering ngomongin, berhenti Jo rokok. Apalagi bos suka menginjili. Aduh, so susah saudari SD. Jadi kalau so kebiasaan susah loh. Itulah. Gak gampang hanya orang bicarakan langsung orang berpikir, langsung berhenti. Nah, itu biasa nanti ada kesulitan baru. Kayak itu orang itu semua so cancer, so tidak bisa sembuh, berhenti. Nah itu tidak gampang lah ya. Nah, sebelum terjadi ya itulah sebabnya perlu. Oke, orang kelihatan so lewat 6 menit ini. Iya. So boleh tutup stok Ya, silakan. Kita mau minta tolong pendeta. Berdoakan kita pi acara nanti tanggal 25 ini. Undangan selama Takasya marnya ada yang kita sudah cek di hotel di sini yang tadi terang Iko bahwa tadi ada 12 orang. Kita sudah cek di hotel-hotel sekitar sini ada yang belum ada yang booking. Orang pe utusan Yoka. Ini dia pe jaso wasri. Jadi acara itu tanggal 5 pendeta. Supaya kita ada respon itu undangan. Ya. Jawaban loh. Tondano ada respon itu undangan marnya nak dapat jawaban. nak dapat lihat. Enggak, kita cek di hotel, enggak ada nama Sani Kerindan. Di WA ada loh. Orang pe siapa ini? Orang pe Yoke nanti mewakili orang. Ben tahu ya? Ya Ben. Ben kepala suku Ben sebenarnya. Aduh, kita soalnya di Amerika. Oh iya, semua berangkat Kang. Ya. Oke, terasa yang penting itu doa. Yang penting. Ya. Terang tutup dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa.
Kembali kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali bersyukur kepadamu bahwa oleh Tuhan jugalah yang sudah berikan kami kesempatan, kelayakan, mempergunakan waktu yang ada hanya untuk belajar tentang kebenaran firman. Semakin kami belajar ya Tuhan, semakin kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Bahwa hanya karena Tuhanlah hidup kami ini menjadi berarti. Oleh sebab itu, pakailah hidup kami ini Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Selagi kami hidup, biarlah kami hidup hanya untuk memuliakan akan Dikau. Selagi kami hidup, biarlah kami boleh pakai untuk melayani akan Dikau dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami banyak kekurangan, kelemahan ya Tuhan, tapi janganlah menjadikan kami itu berdosa dan jahat di hadapan. Dan bila mana kami sudah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kiranya Tuhan kembali dapat mengampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak memanggil Dikau Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Biarlah kami hidup ini boleh berpancar dengan kemuliaan Tuhan. Kami boleh menjadi alat-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan orang yang ada di sekitar kehidupan kami juga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bapa di surga, kami tetap teringat juga Tuhan kepada teman-teman kami yang lain yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah mereka di tempat mereka masing-masing, agar kesempatan akan datang kembali kami dapat bersama-sama di dalam persekutuan ini. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk rencana Paul pada tanggal 25 Januari ini Tuhan, di mana Paul sudah mendapatkan teman hidupnya Tuhan, dan mau mengikrarkan untuk hidup di dalam Tuhan, di dalam pemberkatan nikahnya Tuhan. Berkatilah rencana ini Tuhan, semua persiapan, kebutuhan kiranya Tuhan lengkapi, dan terlebih hati dan pikirannya terfokus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarga baru ini Tuhan, rumah tangga yang baru ini, agar mereka boleh senantiasa menjadi alat-Mu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, di dalam mereka menyaksikan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Begitu juga dengan kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, di dalam tugas karya kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam tugas pelayanan kami, di dalam tugas rumah tangga dan keluarga kami, di dalam tugas dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan melengkapi kehidupan kami, jasmani, terlebih kehidupan rohani ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bila mana kami akan mengakhirinya, biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu akan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus boleh menjadi landasan iman percaya kami ya Tuhan. Dan penyertaan dan kekuatan Roh Kudus senantiasa mengaruniakan kami kemampuan menjalani kehidupan jasmani dan terlebih kehidupan rohani kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah pergumulan dan kerinduan kami yang senantiasa kami pohonkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Malam baik. Sampai nanti. Malam baik. Oke. Paul, Selamat pagi, ya, NKRI. walaupun Pak Pendeta sudah doakan, orang masing-masing juga pasti turut